pertemanan cewek dari SMA aja udah birokratis. Karena biasanya kalau SMA itu di gerombolan cewek-cewek ada satu yang ratunya. Yang lainnya babu-babu di belakang gitu. Ya kan? Perhatiin gak lo? Dan si cewek kampret populer ini biasanya suka gencetin adik kelas. Ngedobrak pintu kelas gitu. Rok lo pendek banget, ikut gue di WC. Dibawa ke WC, disilet roknya, padahal itu guru PPKN. Parah banget kan? Yang gue gak ngerti dari perempuan adalah kenapa cewek kalau misalnya berkumpul lebih dari 3 orang yang diomongin pasti temannya yang lain. Temannya sendiri, sahabatnya sendiri. Ini ya kemarin gue nulis materi ini di Barbera Cafe di Kemang Village lantai 2. Gue duduk di sana. Pas gue lagi nulis materi gitu kan. Tiba-tiba gue ngelihat ada segerombolan cewek-cewek 4 orang duduk di meja depan gue. Gue dengerin dan ternyata mereka lagi ngomongin Sandra, temennya dia. Sumpah, gue 30 menit duduk di sana, gue hafal semua dosa Sandra. Gue lagi nulis materi udah kayak buku dosa Sandra, tau gak tuh? Di hari kiamat bisa gue bawa tuh, gue bacain. Parah banget, yang diomongin juga ketus. Gak tega gue jadi pengen denger terus. Dan ini teman-teman, gue catet semua omongan mereka soal Sandra. Gue pilih 5 dan akan gue bacakan hari ini. Gue bawa. Ini beneran ya by the way ya. Ini beneran, gue gak mungkin ngarang hal kayak gini ya. 5 kalimat yang mereka omongin soal Sandra. Nomor 1. Sandra itu baru jual tasnya, Jeng. Sekolah anaknya mahal sih. Makanya ya Jeng, kalau nggak mampu nggak usah sekolah di sana. Buset, gila nggak lo? Gila nggak? Pedih tau gak? Anaknya nggak salah apa-apa dibawa-bawa. Nomor 2. Gue bukannya kenapa-napa ya. Gue bukannya kenapa-napa. Kata salah satu orang. Nah biasanya kalau mbak-mbak jahat udah ngomong kayak bukan kenapa-napa. Endingnya bangsat biasanya nih. Ya kan? Gue bukannya kenapa-napa ya, pasti bangsat nih ngomongin nih. Udah gila lo kayak. Oke ya, ini gue baca nih. Gue bukannya kenapa-napa ya, tapi menurut gue si Sandra ini sembarangan jaga anak kayak gak becus jadi ibu. Oh, gokil gak tuh? Lanjut. Sandra pernah ngomong ke gue, enaknya suami lo kaya. Ih gue sebel banget, apa gue salah? Apa gue salah? Salah sendiri Sandra pilih suami miskin. Jadi dia anaknya udah dikatain, dia sebagai ibu dikatain, sekarang suaminya dikatain. Ini Sandra di rumah, tiba-tiba alis gue kenapa rontok ya? Oke, 4. Kemarin gue lihat Sandra ngepost di Facebook, anjingnya ulang tahun terus dikasih donat ada lilinnya. Kok dia bodoh banget ya? Anjingnya kena sekarang nih. Semua aspek dalam kehidupan Sandra kena. Nih kalau ngobrolnya 1 hari ini udah jadi neneknya, buyutnya semua kena nih. Terakhir nih. Lo udah lihat belum foto Sandra yang baru dia post? Bajunya itu mulu. Hush, kata salah satu dari mereka. Jangan gitu. Serius, hush, iya bener. Ya mas, masa gitu kan enggak dong. Foto dia yang baru bajunya itu mulu. Kan enggak dong. Ya hus lah, emang apa lagi? Tau kan mama kan gitu, hus jangan gitu dong, gitu kan gitu. Itu gitu. Kok gue jago banget ya niruin Bamba ya? udah mulai curiga gue ya. Hus jangan gitu, siapa tahu dia nggak punya duit. Ini 5 top 5 obrolan soal Sandra hari itu. Itu nggak apa yang terjadi? Abis itu gue pesan nasi goreng. Lalu tiba-tiba dari depan kafe, Barbera Cafe ini, datang satu cewek yang dari tadi ngomongin yang mulutnya paling tajam dan make upnya paling tebel, itu berdiri duluan, ngeliat ke Sandra, dia bilang, "Hey Sandra." Sandranya datang. Sandra nyamperin mereka semua, cipika-cipiki kita baru ngomongin lo. Persahabatan sadis macam apa? Dan di sini gue baru tahu bahwa perempuan kalau ngomong bisa sangat persuasif. Karena yang terjadi adalah begitu Sandra duduk, dia duduk di depan gue ngeliat dia, gue ikutan benci sama dia.
Miskin. Ini bajunya pasti yang kemarin nih. Pelayan datang mau pesan apa bu? ST1 miskin. Miskin Sandra. Anak lo urusin. Gue jadi benci beneran, gila gak lo? Gila gak? Kalau gue gak nahan diri, gue kesana gue lempar air tau gak Sandra? Kebencian tuh bisa nular gitu ya. Kalau ya Allah kasihan. Sandra mudah-mudahan kamu gak nonton ya. Kalau kamu nonton, miskin! Miskin lo! Kuota internet minta suami!